Halo lagi sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Kita akan segera membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 7 Maret 2022 bersama saya Edwin Chan. Tapi sebelum saya mulai satu persatu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, sebagai berita yang pertama, sejumlah tokoh parpol koalisi menyuarakan wacana soal penundaan pemilihan umum. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa hingga kini pemerintah tidak pernah membahas rencana soal pengunduran pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden menghormati keputusan bersama dalam rapat dengan DPR dan KPU yang telah memutuskan pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Bahkan Mahfud MD membeberkan Presiden Jokowi justru sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada 14 September dan 27 September 2021. Rapat tersebut meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala Badan Intelijen untuk memastikan gelaran pemilu 2024 tetap berjalan. Di tubuh pemerintah sendiri, sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres. Baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut. Berlanjut ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, Formula E akan segera digelar pada Juni mendatang. Wagub DKI membenarkan bahwa anggaran pembangunan sirkuit Formula E bertambah 10 miliar rupiah. Indonesia bakal menjadi tuan rumah bagi kejuaraan dunia balap mobil Formula E. Ajang balap ini akan diselenggarakan pada Juni mendatang. Anggaran pembangunan trek di Ancol bertambah 10 miliar menjadi 60 miliar. Terkait dengan tambahan anggaran pembangunan sirkuit Formula E ini, Wagub DKI Jakarta menyatakan sirkuit di Ancol akan dibangun permanen. Sirkuit ini akan dibangun sesuai standar yang diminta dan akan digunakan tak hanya untuk Formula E, namun juga untuk kegiatan lainnya. Ya, terkait Formula E yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut Jakpro, memang ada penambahan anggaran ya dari 50 ke 60 karena sirkuit itu dibuat permanen. Jadi dibuat lebih baik dan insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan lainnya. Jadi hal ini yang menjadi tanggung jawab Jakpro untuk memastikan sirkuitnya dibuat sebaik mungkin memenuhi syarat dan standar yang diminta. Sahabat Kompas TV, sebagai berita yang terakhir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pelaku perjalanan domestik yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi penuh tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif. Kebijakan baru untuk pelaku perjalanan domestik transportasi darat, laut, dan udara tidak perlu lagi tes COVID baik antigen ataupun PCR. Aturan ini disampaikan setelah penanganan pandemi terus membaik. Kasus corona turun sangat signifikan. Luhut juga menyampaikan bahwa aglomerasi Jabodebek dan Surabaya Raya kembali masuk level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sahabat Kompas TV, sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Saya Edwin Chan pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Terakhir, jagalah terus kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal. Salam sehat.